Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan Divine Timing kembali ya. Kali ini saya akan membuat lagi untuk kamu yang memerlukan. Mungkin saja ini adalah energi yang kalian dapatkan saat melihat video ini. Jadi ketika kalian melihat video ini bisa saja kalian sudah merasakan energinya atau mungkin akan kalian rasakan di waktu-waktu ke depan nanti ya. Jadi video ini bisa ditonton kapan saja. Ini adalah bacaan timeless. Ya, kita akan segera lihat apa yang menjadi divine timing untuk kali ini ya, bacaan kali ini. Harapan saya jika kamu memiliki ketertarikan untuk melihat video ini kapan saja, semoga energi itulah yang kamu terima atau kamu dapatkan. Oke, kita lihat dari kartu oracle pertama. Di sini ada kartu look at the bigger picture. Ya, look at the bigger picture. Kita lihat untuk oracle kedua. Di divine timing kali ini, apa yang menjadi energinya, atau ini bisa saja pesan semesta, ya. Ya, ini dia. Kartunya anxiety. Oke, anxiety. Wow. Kita lihat situasinya seperti apa untuk saat ini ketika kalian melihat video ini. Atau mungkin ini juga belum menjadi energi kalian ya, jadi dikondisikan. Harapan saya ini bisa menjadi pegangan atau panduan jika kamu merasakan energi seperti apa yang saya baca dalam kartu-kartu ini. Oke, kita akan lihat ya. Untuk kartu tarotnya ada Judgment, Six of Wands, dan The Moon. Selanjutnya kita lihat Oke, ada Hangman. Balik. Oke, kemudian ada King of Sword dan wow, The Devil. Dan di sini ada Page of Wands. Page of Wands ya. Ya, kita lihat situasinya seperti apa. Secara umum di sini saya melihat bahwa mungkin saja kamu mengharapkan sebuah perubahan total di sini ya dalam hidup kamu. Dalam arti saya melihat kamu menginginkan satu situasi yang lebih bisa memberikan keberhasilan, mungkin sesuatu yang bisa memberikan pencapaian, pemulihan untuk diri kamu. Kamu ingin berubah intinya di sini. Kamu ingin mendapatkan perubahan di dalam hidup kamu. Kalau selama ini kamu seperti seseorang yang hanya pasrah, yang hanya menunggu atau hanya ya menyesuaikan diri dengan keadaan, kali ini tidak. Kamu seperti harus berubah. Dalam arti di sini bagaimana cara kamu berubah, kamu harus bisa membuat satu keputusan untuk diri kamu sendiri. Yang mana keputusan itulah harus kamu jalani. Dalam arti bukan hanya memutuskan, tetapi harus juga kamu pertanggungjawabkan. Apapun itu kondisinya, ya. Perubahan itu tentunya diharapkan hasilnya adalah sesuatu yang bisa memberikan pemulihan untuk diri kamu. Paling tidak, ya, kamu di sini bisa mendapatkan sesuatu yang ingin kamu capai. Bagaimana caranya? Sekali lagi, kamu harus mau melakukan
perubahan dari dalam diri kamu sendiri yang utama. Oke? Jadi ini seperti ada sesuatu yang tampaknya bisa dikatakan kamu dalam energi yang cukup negatif ya. Saya lihat selama ini mungkin kamu ada energi yang cukup bermasalah di dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam arti dalam segi apapun ya, dalam bentuk apapun. Negatif itu dalam hal-hal yang ya bukan hal-hal yang serius, hal-hal yang simple aja. Kalau kamu selama ini menjadi seseorang yang seperti tidak memiliki semacam semangat, itu juga sebuah contoh energi negatif ya. Kamu seperti seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup, atau kamu selama ini malas misalnya. Hidupmu ya gitu-gitu aja, itu juga energi negatif. Jadi nggak usah mikir yang terlalu serius, energi negatif tentang perselingkuhan, korupsi, ya itu juga termasuk. Tetapi di sini harus melakukan perubahan dari dalam diri untuk menghilangkan segala hal yang negatif. Ya. Segala hal yang selama ini selalu membuat kamu merasa tergoda untuk melakukan, ya itu tadi, sesuatu yang tampaknya memang membuat kamu ketergantungan. Kalau kamu selama ini bermalas-malasan, itu contoh sebagai sesuatu godaan ya. Ah ngapain, sebentar deh, itu contohnya, contoh simple aja. Jadi di sini memang harus ada perubahan yang kamu lakukan dari dalam diri sebelum kamu ingin membuat semacam perubahan total yang lebih besar lagi. Oke? Jadi di sini saya melihat bahwa kalau kamu ingin mendapatkan satu hasil, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah pembaharuan hidup kamu, kalau kamu di sini ingin mendapatkan sebuah kesempatan di dalam hidup kamu, dalam segi apapun ya, kamu harus bisa membuat keputusan untuk diri kamu sendiri. Oke, saya mau berubah untuk menjadi orang yang lebih optimis. It's good, itu keputusan. Tapi bagaimana keputusan itu bisa membuat kamu berubah? Ya itu harus kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan dalam arti kamu harus memang berubah, bukan hanya dalam ucapanmu saja. Ya. Memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini sangat membuat kamu, bisa dikatakan mungkin membuat kamu tergoda untuk terus melakukan hal-hal yang kurang baik. Intinya seperti itu. Jadi jangan hanya pasrah dengan keadaan. Sekarang saatnya kamu untuk melakukan perubahan. Perubahan itu dimulai dari diri kamu sendiri. Apapun bentuknya. Ya. Dalam hal apapun, mungkin dalam pekerjaan kamu merasa stuck, mungkin kamu juga merasa ya sudah, mungkin memang begini sudah yang harus aku jalani, kerjaanku ya begini-begini aja, kamu jadiin jalaninnya semau-maumu aja. Di sini semesta mengatakan kamu harus berubah. Kalau kamu ingin kesuksesan, kamu harus berubah, nggak bisa begitu terus kerja asal-asalan, ya. Kalau kamu kerja asal-asalan itulah yang namanya godaan. Kamu sudah terlalu enak untuk bekerja yang ya semaumu aja, makanya kamu nggak dapat sebuah keberhasilan. Kamu nggak ada perubahan ya begitu-begitu aja yang kamu dapetin. Begitupun kalau kamu nggak punya kerjaan, kamu pasrah, menunggu siapa tahu ada yang menawarkan, nggak bisa. Harus ada perubahan dari diri kamu sendiri. Jangan terus memiliki ketergantungan dari orang lain, misalnya mengharapkan orang lain yang menawarkan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi sekarang kamu harus melakukan perubahan itu, jangan berharap dari orang di sekitar kamu. Dalam arti, oke, aku berubah asal dia juga mau berubah. Nggak usah berharap orang lain berubah. Berubahlah dari diri kamu sendiri dulu. Dari sisi apapun ini ya, yang saya lihat secara umum. Dan di sini memang ada energi Page of Wands. Artinya memang kamu harus bisa ya, harus bisa membuat sesuatu yang
eh, kamu lakukan demi kebaikan atau demi keuntungan diri kamu sendiri. Semua perubahan itu sebenarnya untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan bergantung orang lain harus berubah maka kamu akan berubah. Jangan seperti itu. Karena dengan apa yang kamu lakukan, perubahan itu, maka itulah yang akan menjadi sisi yang positif buat diri kamu. Paling tidak, kamulah yang akan mendapatkan keuntungan, bukan orang lain, ya. Jadi di sini lihatlah dalam gambaran besarnya. Look at the bigger picture. Gambaran besarnya di sini apa? Bahwa dari kamu yang melakukan perubahan, maka tentu saja nanti akan ada perubahan yang lebih besar lagi yang bisa kamu lakukan dalam hidup kamu. Gak usah terlalu berharap atau bermimpi, oke, aku berubah nanti supaya begini. No, biar saja semesta yang mengatur. Yang penting sekarang kamu mau berubah untuk diri kamu sendiri, maka nanti akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan kamu dapatkan sebagai perubahan total yang positif untuk kamu. Ya. Dan ini tentang perasaanmu yang cemas, khawatir selama ini. Itu sepertinya yang menjadi energi kamu. Ya. Mungkin kamu cemas karena kamu takut untuk berubah. Mungkin di sini ada kecemasan kamu karena kamu memang merasa kalau saya melihat seperti kamu takut akan perubahan begitu. Oke? Jadi sekali lagi, ini satu energi di mana saya lihat saatnya untuk kamu melakukan perubahan di dalam diri kamu sendiri. Itu gambaran secara umum, dan sekarang saya melihat untuk relationship-nya, ya. Untuk divine timing buat kamu yang menjalani sebuah hubungan di sini. Saya melihat bahwa akan ada sebuah perubahan juga terjadi. Yang bisa saja ini sedang kamu tunggu. Saya melihat di sini adalah sesuatu yang menjadi perubahan dalam koneksimu bersama seseorang. Karena saya melihat ini adalah sesuatu yang kamu pikirkan. Dalam arti kamu seperti mengharapkan ada semacam kesempatan ya bersama seseorang. Mungkin selama ini kamu menunggu dia, mungkin selama ini kamu hanya pasrah dengan keadaan. Tetapi di sini sesuatu yang memberikan kesempatan kepada kamu untuk bisa dikatakan mendapat semacam pencapaian dengan seseorang itu bisa saja kamu dapatkan. Tetapi sekali lagi, ini kita berbicara tentang perubahan di mana saya melihat pencapaian itu kesempatan itu akan kamu dapatkan ketika kamu bisa melewati masa-masa introspeksi diri kamu atau di sini masa-masa healing kamu. Saya melihat bahwa kamu harus melakukan perubahan di dalam diri kamu. Jika kamu ingin mendapatkan semacam keberhasilan atau pencapaian kembali dengan seseorang. Ini seperti energi kamu memang diminta untuk healing. Kamu diminta untuk melakukan melakukan satu tindakan yang mana nantinya kamu akan mendapatkan pencerahan. Bagaimana caranya? Ya kamu harus benar-benar merubah diri kamu dari hal-hal yang selama ini ada di dalam pikiranmu, di dalam perasaan kamu. Itulah yang namanya healing. Jadi fokus untuk diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu mengharapkan sebuah kesempatan, perubahan dalam koneksimu bersama seseorang, itu bisa kamu dapatkan dengan cara kamu merubah diri kamu dulu, lebih dulu. Karena kalau kamu tidak bisa melewati masa-masa itu, maka kamu akan terus menunggu. Maka kamu akan terus seperti seseorang yang pasrah saja, menanti saja akan hal-hal yang mungkin terjadi. Sementara itu nggak mungkin bakal terjadi. Dalam arti di sini kalau kamu ingin simpelnya aja.
Sebagian dari kalian mungkin mengharapkan kembali ke pasangan, ya. Mungkin sebagian dari kalian di sini menanti-nanti untuk bisa kembali bersama mantanmu. Tapi semesta mengatakan kamu harus move on dulu. Begitu. Move on. Lebih fokus dulu kepada diri kamu sendiri. Kamu lakukan perubahan di dalam diri kamu. Lebih banyak memperbaiki diri kamu. Di sini harus benar-benar mengubah cara berpikir, cara pandang kamu. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara healing. Supaya nanti kamu bisa mendapatkan bisa mendapatkan satu situasi di mana kamu sudah bisa menguasai diri kamu dan kamu pada akhirnya bisa mengambil keputusan. Kalau seseorang yang sudah healing, biasanya mereka tidak akan lagi menunggu akan sesuatu yang sudah lewat, ya. Justru di sini nanti akan ada sesuatu perubahan yang kamu dapatkan, di mana hal itu akan membuat kamu yang akan menarik mereka yang selama ini kamu tunggu untuk datang kepada kamu. Dia yang kamu tunggu itu akan kembali tergoda kepada kamu, akan kembali menarik energi kamu apabila kamu sudah bisa melakukan perubahan diri. Kalau selama ini kamu masih gitu-gitu aja, masih cuma nunggu, masih cuma berharap, no. Kamu masih terobsesi, kamu masih ada ketergantungan. Itu masih semacam situasi saya lihat situasi yang negatif yang kamu miliki. Sementara semesta meminta kamu melepaskan energi-energi itu. Jangan lagi ada ketergantungan, jangan lagi ada obsesi. Pokoknya membersihkan diri lah intinya, ya. Pertama kamu harus move on, ubah cara pandang kamu, cara berpikir kamu, perbaiki diri, lakukan perubahan dari dalam diri kamu, hilangkan semua persepsi, semua keinginan, harapan, semua hal-hal yang memanipulasi pikiran kamu terkait seseorang, maka nanti kamu akan bisa membuat keputusan untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah bisa menguasai diri kamu, menguasai pikiran kamu. Dan kalau itu sudah kamu lakukan, maka saya akan bisa mengatakan energimu itu akan menarik lagi seseorang yang sebelumnya kamu harapkan datang. Dan ketika dia datang, saya yakin kamu mungkin justru energimu itu bertolak belakang biasanya. Kamu sudah tidak terlalu lagi mengharapkan atau tidak terlalu lagi menarik energi dia. Justru dia yang akan istilahnya tuh tergoda untuk kembali kepada kamu. Sering kita baca tentang gimana cara move on, itu sudah sangat umum ya. Gimana cara untuk kembali menarik mantan kembali. Itu sangat sering saya baca. Caranya adalah kamu melakukan perubahan. Kamu harus lebih menarik dari sebelumnya. Kamu harus menunjukkan kelebihan kamu supaya dia menyesal dan lain-lain bla 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 bla. Ya, kurang lebih seperti itu. Selama kamu masih menjadi sosok yang sama dalam arti seperti yang dia kenal dulu, dia nggak bakal tertarik untuk kembali kepada kamu. Tunjukkan perubahan kamu, itu intinya. Ya, maka nanti seseorang itu akan mencoba datang kembali kepada kamu dan menganggap kamu itu adalah seseorang yang bisa dikatakan menjadi sosok yang sangat sangat berpengaruh buat dia. Oh, ternyata dia sudah berubah. Oh, ternyata dia sudah sukses. Oh, ternyata dia bisa tanpa aku. Dia akan menyesal seperti itu. Jadi jangan melihat yang sekarang, mengharapkan, selalu menginginkan kembali mendapatkan kesempatan lagi. Itu yang sering saya terima, ya. Curhatan di personal reading itu selalu, apakah dia bisa kembali lagi Mbak Eva? Apakah dia masih memikirkanku? Itu rata-rata seperti itu. Dan selalu saja saya katakan bacaan untuk yang memesan personal reading seperti itu, energinya itu
orang yang dia tunggu malah pergi jauh. Karena apa? Karena memang energi kamu tuh belum menarik dia. Kamu masih terus yang terobsesi ke dia. Belajar untuk melakukan perubahan diri, perbaikan diri, maka energimu juga berubah. Dari sana nanti, semesta itu mengatur bagaimana energi itu tarik-menarik antara dua orang itu mengatur. Ketika kamu tidak lagi terfokus, peduli dengan dia, dia yang akan mengejar kamu, dalam arti energimu tuh dia menarik energi kamu begitu. Atau kamu menarik energi dia, kamu menarik energi dia. Gini, intinya kamu harus bisa melakukan satu hal yang bukan seperti kamu yang dulu ketika dia kenal. Itu aja deh. Daripada bingung-bingung gimana sih caranya, jangan lagi seperti kamu yang dulu, ya. Seperti yang dia kenal. Dan itu memang perlu waktu. Jadi kamu harus melewati masa-masa melakukan perubahan diri kamu. Dan di sini semesta mengatakan look at the bigger pictures. Jadi ya kamu harus melihat secara gambaran besarnya, ya. Dalam arti kamu jangan hanya terfokus sekarang. Kamu lihat ke depannya nanti ketika kamu sudah bisa berubah. Maka kalau dia melihat perubahan kamu, semesta mengatakan dia yang cemas. Dia yang akan khawatir karena sudah melepaskan kamu. Saat ini energi kamu yang merasa khawatir, cemas, merasa takut dia tidak kembali. Ini energi kamu. Tapi kalau kamu sudah melakukan perubahan, maka secara luar biasa nanti maka dialah yang akan merasa menyesal sudah melepaskan kamu. Jadi berpikir itu, melihat itu secara gambaran besar. Jangan berpikiran sempit, ya. Dalam arti mungkin kehilangan dia, lalu kamu merasa nggak bersemangat, kamu nggak bisa hidup. Aduh, jangan seperti itu deh, ya. Lebih baik fokus kepada diri sendiri, lakukan perubahan mulai hari ini ketika kamu melihat video saya. Saya harap ini membantu menjadi panduan kamu karena semesta sudah mengatakan bahwa kalau kamu memang sudah bisa berubah dan kamu sudah bisa benar-benar membersihkan diri kamu, dia nanti yang akan menarik energi kamu lagi. Dan dia yang akan merasa khawatir, cemas, menyesal sudah pernah melepaskan kamu. Oke? Kira-kira seperti itu yang saya lihat. Divine timing yang terbaca untuk saat ini. Kamu boleh menonton video ini kapan saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan menjadi pedoman untuk kamu yang memerlukannya. Kita ketemu lagi di Divine Timing yang lain.